yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
Shalom, saya percaya di Renungan Rise Up hari ini saudara akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena waktu kita membaca firman Tuhan, firman menjadi tuntunan bagi Anda dengan saya. Dan hari ini kita akan membaca di 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, ini sangat menarik ketika kita membaca ayat ini, karena untuk membuktikan orang itu datang dari Allah atau tidak, terlihat sekali dari Alkitab menyatakan, yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, Alkitab juga bicara dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan mati, perbuatan tanpa iman juga sia-sia. Nah, saya mengajak saudara yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan, situasi, keadaan yang mungkin tetap tidak baik. Kadang-kadang situasi kita itu yang pasti dua, yaitu unpredictable dan uncontrollable. Dan seringkali kita Roma mencatat bahwa aku pengen berbuat baik, tapi yang jahat yang keluar. Nah, Yohanes mengingatkan kepada jemaat hari itu di dalam suasana tekanan berita firman, tekanan jadi orang Kristen, dan mungkin juga hari ini Anda tertekan jadi mahasiswa, harus baik, tidak boleh nyontek. Anda jadi pekerja, harus tepat waktu, sementara yang nggak tepat waktu tetap aman-aman saja hidupnya. Anda harus punya integritas, tapi yang tidak punya integritas kok tetap baik-baik saja hidupnya. Dan mungkin itu seperti tekanan dalam kehidupan saudara. Tapi Alkitab tetap memberitahu Anda dengan saya, tetaplah berbuat baik. Nah, kebaikan itu bahasa yang menarik, saudara ya. Orang mengatakan bahwa bahasa yang dikenal orang universal adalah bahasa kasih, tapi tindakan yang paling bisa dilihat orang adalah kebaikan. Nah, hari ini orang-orang yang lahir dari Allah akan melakukan kebaikan. Nah, jenis kebaikan itu menarik, bahwa kebaikan yang dilakukan tidak menuntut balas. Nah, kadang-kadang persoalannya adalah kebaikan yang kita beri, seringkali kita pengennya orang membalas sesuatu kepada kita, minimal pujian, minimal orang mengingat kita, minimal dia mendoakan kita. Kalau sampai dia lupa, kita gak marah. Saya udah lakukan kamu banyak hal, tapi kok kamu udah ingat saya. Nah, hari ini anak-anak Allah berbeda, saudara. Saya mengajak setiap saudara, jelas perbedaannya antara anak Allah dan bukan dari Allah. Yang lahir berasal dari Allah pasti berbuat baik. Dan saya mendorong saudara, ayo perbuatan baik dimulai kapan? Sekarang. Di mana? Di rumah saudara. Kita mulai sekarang ini perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan sampai kemudian menunggu momen, menunggu ya saya berubah, saya punya sesuatu. Nah, mulai dari sekarang perbuatan baik. Karena ketika Anda melakukan perbuatan baik sekarang, menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, mengingat pengorbanan Kristus di salib, makin kita belajar berbuat baik sama orang. Dan dimulai di mana? Tentu di lingkungan terkecil, rumah kita, lingkungan kita. Anda nggak perlu ke Afrika, ke Ethiopia, Anda pindah ke Papua atau Papua Nugini, Anda nggak perlu ke Fiji atau Haiti, tapi mulai di rumah saudara, perbuatan baik. Jangan-jangan sudah terlalu lama kita nggak beri senyum buat pasangan kita. Jangan-jangan sudah terlalu lama kita nggak beri pujian buat orang tua yang membesarkan kita, atau mungkin orang tua menuntut nilai terlalu besar, terlalu baik, terlalu bagus, sampai lupa memberikan kebaikan, yaitu apa? Pujian bagi anak-anak kita. Hari ini saya mengajak saudara, orang-orang yang berasal dari Allah pasti melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tidak pernah menuntut balas. Kapan dimulainya? Kita mulai sekarang. Dan saya berdoa bagi setiap saudara yang terus bersama dengan Renungan Rise Up, Anda akan memiliki kebaikan dibagikan bagi semua orang, dan pada akhirnya perbuatanmu yang baik membuat orang memuliakan Bapa di surga, menjadi kesaksian bahwa jiwa-jiwa datang ke tempat kita beribadah, mereka bertumbuh menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami hari ini melakukan kebaikan dalam hidup kami, mulai hari ini, mulai sekarang di lingkungan kami ya Bapa. Dan biar kebaikan kami, kebaikan yang tulus yang seperti Tuhan kerjakan bagi hidup kami, dan makin banyak orang tersentuh dengan kebaikan kami. Makin banyak orang yang dapat yang menikmati kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Kami terus belajar Tuhan. Setiap kali ada kesempatan kami berbuat baik, kami kerjakannya untuk
kemuliaan nama Tuhan. Biar hari ini Tuhan menopang setiap kami menjadi hari yang terbaik untuk berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara, tetap bersemangat. Shalom. 3 Yohanes 1. Salam. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran, saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Penutup, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu.